Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Azhara dengan NIM 114230064 dari blok 15 ingin menjelaskan terkait penggunaan aplikasi pada acara 9. Di sini sebelumnya kita buka dulu aplikasi Google Earth Engine, lalu langkah yang pertama, kita bisa klik Script, lalu kita bisa klik New, kita bisa klik Repository, lalu untuk user kita bisa beri nama Nur Azhara, lalu untuk New Repository kita bisa beri nama acara 9, lalu kita bisa klik Create. Setelah itu, kita bisa klik pada aset, kita klik New, lalu kita bisa pilih Set File. Di sini kita bisa pilih batas administrasi, kecuali SPX. Jika sudah, kita bisa aset name kita beri nama batas Purbalingga. Lalu kita bisa klik upload. Jika sudah, kita pada bagian aset, kita refresh. Lalu kita bisa klik impor batas Purbalingga di sini, batas administrasi, kita klik tanda panah. Lalu kita bisa klik script, kita klik new, lalu kita bisa klik file, lalu pada file name di sini kita bisa ubah menjadi NDTI. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya, lalu di sini kita bisa ubah tabel berwarna ungu, kita ubah menjadi batas. Lalu kita bisa copy pemanggilan di Citra Satelit. Kita bisa kontrol paste, lalu di filter bonds-nya di sini kita ubah menjadi batas. Lalu di sini kita enter 2 kali, lalu kita copy pin dataset di Citra Satelit. Lalu untuk map center objeknya, untuk X kita ubah menjadi batas. Lalu untuk bagian klip X-nya kita ubah menjadi batas. Lalu untuk chip X di bagian 3 kita ubah sesuai daerah masing-masing. Lalu kita bisa enter 2 kali. Setelah itu kita bisa copy memasukkan data rumus NDXI di script NDXI. Lalu untuk bagian NDXI kita ubah menjadi V. Lalu karena kita ingin membutuhkan NDXI, maka kita blok pada NDWI dan NDDI. Kita blok, lalu kita klik kontrol dan garis miring. Lalu setelah itu kita bisa enter 2 kali lagi. Lalu kita bisa memasukkan rumus memunculkan data NDXI. Setelah itu, pada bagian NDXI, kita ubah menjadi NDXI. Setelah itu, kita print lagi yang bagian map layer. Lalu bagian NDXI di map layer kita ubah menjadi NDXI. Lalu bagian X di clip kita ubah menjadi batas. Lalu pada bagian NDXI-nya kita ubah, X-nya kita ubah sesuai daerah masing-masing. Lalu kita pada NDXI Advance kita ubah menjadi NDXI. Lalu kita bisa klik Run.
Lalu setelah itu kita bisa copy enter 2 kali, lalu kita bisa copy export data. Lalu kita bisa copy export data untuk bagian NDXI kita ubah menjadi NDVI, lalu pada bagian grid kita ubah menjadi batas. Lalu pada bagian NDXI kita ubah menjadi NDVI dan daerah masing-masing. Lalu pada region X-nya di batas. Lalu setelah itu kita bisa klik run. Setelah itu pada bagian tax kita bisa run. Untuk file formatnya kita pastikan dia creative, lalu kita bisa klik run. Lalu setelah ini file NDVI Purbalingga akan muncul pada Google Drive. Maka selanjutnya kita bisa cari pada Google Drive. Lalu kita download dan datanya kita akan masukkan ke ArchMap. Sebelumnya pada Google Earth Engine kita lakukan langkah yang sama untuk NDVI dan NDDI sesuai langkah yang telah kita buat pada NDVI. Maka langkah selanjutnya kita bisa buka Google Drive, lalu kita bisa download gambar yang telah kita ekspor dari Google Earth Engine. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi ArchMap. Lalu di sini kita klik kanan layar. Lalu kita bisa pilih Properties. Lalu pada koordinat sistem kita bisa ubah menjadi 49 zone. Lalu kita apply. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita add data NDVI. Lalu di sini kita bisa klik kanan pada NDVI. Lalu kita pilih data. Lalu kita ekspor data. Lalu kita pada bagian sini kita bisa ubah tempat penyimpanannya. Di sini kita ubah, lalu add, kita beri nama data Purbalingga 2. Lalu di bagian nama kita bisa ubah batas Purbalingga. Lalu kita bisa klik save. Lalu selanjutnya kita bisa unchecklist pada NDVI-nya, NDVI yang lama. Lalu kita masuk ke Artbook. Lalu kita ubah kita klik spesial dan analysis tools. Lalu kita pilih reclassify. Lalu pada bagian input kita pilih tips yang terbaru. Lalu kita masuk ke classify. Lalu klasisnya kita ubah menjadi 5, lalu metodenya kita ubah menjadi manual. Lalu di sini kita masukkan 0,2, lalu bawahnya 0,36, lalu bawahnya kita ubah 0,5, lalu 0,6, dan yang terakhir kita masukkan ke maksimum. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa klik OK. Lalu selanjutnya kita masuk lagi ke Adobe Box. Lalu kita bisa masuk ke Conversion Tools. Pada bagian ini kita pilih From Raster. Lalu pilih Raster to Polygon. Lalu inputnya kita masuk ke reclass. Lalu setelah itu kita bisa outputnya kita pilih ke tempat penyimpanan. Setelah itu kita bisa klik OK. Lalu setelah itu kita bisa unchecklist reclass-nya. Lalu kita bisa pilih
pewarnaan diri kelas, kita klik kanan, kita masuk ke properties, lalu kita pilih kategoris. Untuk value-nya kita pilih grid code, add value, lalu kita uncheck pada bagian atas. Setelah itu kita bisa klik kanan di sini, kita pilih reserve setting. Lalu selanjutnya kita di sini pilih rainbow dari yang warna hijau. Selanjutnya kita bisa masuk ke properties for all symbol, lalu pada bagian outline-nya kita pilih no color, lalu kita klik OK, lalu kita bisa apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa lalu setelah ini kita bisa masukkan batas administrasi dan lakukan layouting.